pada kegiatan siang hari ini bersama rekan sejawat saya, Ibu Anissa Sukma Mulyani. Selamat siang Ibu. Siang, Ibu. Ya, maaf ini pada kegiatan hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik. Ibu boleh memperkenalkan diri dulu mungkin Bu? Baik, terima kasih Bu Rica. Perkenalkan, nama saya Anissa Sukma Mulyani SPD. Saya salah satu guru mata pelajaran PPKN di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Oh iya Bu, untuk kegiatan pra-observasi kelas ini mungkin ada beberapa pertanyaan sih Bu yang mau kita tanyakan ke Ibu gitu kan. Di pembelajaran Ibu ini tentang materi apa ya Bu? Tentang materi NKRI dan juga batas wilayah. Batas wilayah ya Bu ya, untuk materi PKN ya Bu ya. Apa sih Bu dalam pembelajaran Ibu, tujuan pembelajaran Ibu itu apa Bu dalam materi itu? Baik, jadi ada tujuan pembelajaran yang saya terapkan adalah melalui kegiatan tutor sebaya. Peserta didik ini dapat melakukan identifikasi beberapa contoh tentang kasus yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasi dengan tepat. Kemudian melalui penugasan, peserta didik ini diharapkan mampu untuk mengetahui contoh-contoh dari sengketa batas wilayah yang dialami oleh negara Indonesia. Oke. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan itu kira-kira apa sih yang akan Ibu hendak capai dari kegiatan tersebut, apa Bu? Baik, dari tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan, adapun hal yang ingin saya capai, yang pertama adalah mengenai kognitif dari peserta didik, yang diharapkan mereka mengetahui tentang apa saja contoh-contoh dari sengketa batas wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian mereka juga menjadi mengetahui bagaimana sikap yang seharusnya mereka lakukan supaya dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dengan adanya presentasi dan juga diskusi kelompok, tentu saja saya ingin mengembangkan ataupun melihat keterampilan peserta didik dalam hal bertanya, menjawab, dan bagaimana dia dapat mempresentasikan materi dengan baik. Oke, jadi nanti pada kegiatan intinya Ibu akan melakukan pembagian kelompok ya Bu, diskusi gitu kan. Mungkin setelah presentasi itu Ibu ada ice breaking nggak sih Bu? Atau ada kegiatan KSE yang Ibu lakukan seperti apa itu? Tentu saja Ibu, karena pada saat pembagian kelompok itu kami juga saya membagikan LKPD yang tentu saja mereka kerjakan. Kemudian saat terjadinya diskusi, tentu saja anak-anak akan merasa jenuh. Jadi setelah adanya presentasi tersebut, saya melakukan ice breaking. Biasanya ice breaking yang saya lakukan adalah tepuk-tepuk. Oh gitu ya, nanti jadi pada kegiatan nanti ketika Ibu melakukan proses pembelajaran ada ice breakingnya juga yang Ibu lakukan. Nah, pada saat proses pembelajaran itu biasanya apa sih Bu yang kendala apa yang Ibu hadapi di dalam kelas itu, seperti apa kendalanya? Karena memang yang pertama adalah kendala tentang pengkondisian dari peserta didik. Kita tahu bahwa peserta didik kita ini memiliki gaya belajar, keterampilan, dan juga cara yang berbeda-beda dalam menangkap pengetahuan yang kita sampaikan. Tentu saja itu menjadi kendala ketika kita membagi mereka ke dalam kelompok. Yang pertama adalah kendala dalam hal mengatur waktu. Bisa saja ketika kita melakukan diskusi, itu kelebihan waktu yang akan memotong jam selanjutnya ataupun memotong jam istirahat. Oke, jadi kendala yang Ibu hadapi salah satunya bagaimana sih pemetaan gaya belajar siswa dulu ya Bu ya yang Ibu akan lakukan. Kemudian kendala dalam mengontrol atau manajemen waktu dengan waktu yang tidak banyak ya Bu. Kalau PKN itu ya waktunya berapa menit ya Bu? Kalau 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit. Nah, dari kendala yang Ibu hadapi, kemudian kira-kira apa sih Bu strategi yang akan Ibu persiapkan nih nanti ketika Ibu mengajar di kelas gitu, apa Bu? Strategi yang saya lakukan, yang pertama karena saya sudah mengetahui bahwa mereka dalam hal bekerja secara kelompok jika dilakukan di dalam kelas akan memakan banyak waktu, maka saya akan memanage ataupun akan menginstruksikan berapa lama waktu mereka untuk mengerjakan, seperti 15 menit atau 20 menit. Setelah mereka melampaui waktu tersebut, maka mereka harus
harus sudah siap dan sudah selesai dalam hal penugasan. Kemudian karena adanya diskusi, adanya presentasi, tentu adanya tanya jawab. Nah, tanya jawab di sini yang bisa kita siasati dalam arti saya hanya memberikan satu kelompok itu 2 pertanyaan saja, sehingga dalam hal diskusi dan tanya jawab tidak terlalu memakan banyak waktu. Oke, jadi Ibu memakai strategi itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa salah satunya ya Bu ya. Jadi siswa yang tadinya tidak antusias, tidak aktif gitu dengan metode dan strategi yang Ibu gunakan, apa yang Ibu harapkan? Saya harapkan tentu saja mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran yang memang sudah saya sampaikan di awal, bahwa mereka memiliki sikap yang menghargai teman, kemudian mereka dapat public speaking dengan baik, kemudian mereka juga memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang materi yang tentu saja ini adalah materi tentang sengketa batas wilayah, yang diharapkan mereka lebih mencintai negara Republik Indonesia, karena ternyata negara Republik Indonesia ini memiliki banyak sekali kekayaan dan sumber daya alam, terutama kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Wah, mantap sekali Bu Nisa. Oke, mungkin itu saja sih Bu kegiatan percakapan praobservasi di kelas kita. Kalau boleh tahu, nanti saya mengobservasi Ibu di kelas apa ya Bu? Di kelas AKL 3 Ibu. Oh, kelas 10 atau AKL? Oke, kelas 10 AKL 3. Oke, kira-kira waktunya kapan nih Bu? Bu Anissa siap untuk saya observasi kelas dari Ibu? Kebetulan nanti siang saya ada jam di 10 AKL 3. Mungkin Ibu Rica bisa masuk ke kelasnya untuk melakukan observasi. Wah, mantap sekali ya. Terima kasih ya Bu Anissa. Mungkin nanti setelah ini kita bisa langsung ke kelas Bu Anissa ya. Jamnya kira-kira jam berapa tuh Bu ya? Jam 1 Ibu. Oh, jam 1. Berarti kita bisa istirahat dulu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Anissa. Nanti saya akan melakukan saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi. Terima kasih Bu Anissa.